Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Salam, selamat pagi. Kita bertemu lagi di Sapaan Teduh kita di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kuasa Roh Kudus, mulah Tuhan yang mengajari kami, di dalam kami merenungkan firman-Mu, dan juga di dalam kami mendengarkannya. Baik saudara-saudari kami yang mendengarkannya, dan kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berfirman dan berkata-katalah Tuhan. Kami telah siap mendengarkan-Mu di pagi hari yang indah ini. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Korintus 7 ayat 23. Begini bunyi firman Tuhan buat kita di pagi hari yang indah ini. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, dalam hidup kita mungkin kita pernah mengalami ragu dan bimbang. Hari ini kita menyatakan A, mungkin besok kita bisa menyatakan B. Apa yang membuat kita ragu dan bimbang? Bisa saja pemahaman kita akan satu hal itu belum sempurna. Bisa saja karena kita dipengaruhi oleh situasi, kondisi, atau lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Ini terjadi juga bagi jemaat di Korintus. Jemaat Korintus adalah jemaat yang hidup di sebuah kota yang penduduknya itu majemuk. Tentu kalau di dalam kehidupan majemuk terdiri dari berbagai latar belakang dan suku dan juga kepercayaan, bisa saja terjadi saling pengaruh, mempengaruhi. Ini dapat kita lihat dari beberapa keterangan di dalam surat 1 Korintus tersebut. Jemaat tersebut masih terlibat di dalam perzinahan. 1 Korintus 6 ayat 1-11. Jemaat tersebut juga masih terlibat dalam penyembahan berhala. Itu dapat kita lihat dalam 1 Korintus 10 ayat 14. Dan mungkin juga dengan pengajaran-pengajaran yang mereka terima. Dalam konteks bacaan kita ini yang dipersoalkan adalah masalah sunat. Mungkin itu juga pengajaran-pengajaran yang mempengaruhi mereka
sehingga mereka lebih taat kepada yang menekankan sunat tersebut daripada sebenarnya apa yang sudah dilakukan Yesus di dalam anugerah untuk menyelamatkan. Hal ini juga bisa terjadi pada kita saat ini dalam kehidupan kita. Dan karena itulah, maka hari ini, ya, Paulus melalui surat Korintus ini mengingatkan jemaat tersebut. Bacaan kita tadi sangat jelas mengatakan, siapa jemaat Korintus, siapa kita? Kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus, kita sudah dibayar lunas. Tentu ini berkaitan dengan penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan oleh sebab itu, maka kita sudah bebas. Kita bukan lagi hamba. Dan juga kita bukan lagi budak. Dan seharusnya kita harus lebih taat kepada Tuhan yang menebus kita daripada kepada manusia. Dan juga daripada kita mengutamakan keinginan-keinginan kita sehingga kita jatuh lagi ke dalam dosa. Hari ini dari nats ini kita diajari beberapa hal, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang pertama, kita diingatkan kembali. Seperti apa yang diingatkan Paulus bagi jemaat Korintus, kita juga pada saat ini mungkin lagi bimbang, kita lagi ragu. Mungkin banyak ajaran-ajaran yang mempengaruhi kita. Dan mungkin banyak juga yang mengatakan bahwa kita bisa selamat karena perbuatan baik kita. Kita bisa selamat karena kita bersunat. Bahkan ada pengajaran-pengajaran dari mungkin sesama kita. Bahkan mungkin kita juga saat ini masih jatuh ke dalam kubangan dosa. Hari ini kita diingatkan. Ya, kita diingatkan. Berhentilah mendengarkan itu. Dan juga kalau melakukan perbuatan-perbuatan dosa, bertobatlah. Kenapa? Karena kita adalah orang yang sudah ditebus. Marilah kita lebih menaati Tuhan kita daripada keinginan kita dan juga kepada manusia yang mungkin mengajarkan hal-hal yang tidak baik dan benar bagi kita. Kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita juga jangan memanfaatkan situasi kondisi dari orang-orang sekitar kita sehingga mereka kembali bisa lebih taat kepada kita daripada kepada Tuhan. Hal ini bisa saja jadi ketika saudara-saudari kita ada dalam pergumulan, ada dalam masalah, mungkin mereka kesulitan ekonomi, mungkin mereka ada dalam sakit penyakit. Kita bisa saja memanfaatkan kesulitan ekonomi, masalah mereka, sakit penyakit mereka, pergumulan mereka, untuk membuat mereka kembali lebih taat kepada kita daripada kepada Allah. Bahkan mungkin bisa saja kita mendorong mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan tercela. Hari ini kita harus mengingat siapa kita dan siapa saudara-saudari terkasih. Kita ini adalah sama-sama orang yang sudah dibebaskan. Kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus. Jadi jangan lagi kita memanfaatkan situasi mereka untuk kepentingan kita, untuk membuat mereka lebih taat kepada kita daripada kepada Allah. Kita harus taat semua kepada Allah. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita adalah orang yang sudah dibebaskan. Mari kita juga jadi pembebas buat sesama kita. Bukan memperbudak mereka. Ketika mereka ada dalam kesusahan. Ketika ada mereka dalam pergumulan. Ketika mungkin mereka bisa jatuh ke dalam kubangan dosa. Dan mungkin saja mereka mengatakan apapun akan saya lakukan supaya saya selamat. Kita tidak melakukan itu. Tapi mari kita membebaskan mereka. Dengan apa yang ada pada kita. Mungkin dengan membebaskan mereka dengan materi yang ada pada kita. Mari kita pakai itu. Tetapi mungkin saja kita tidak memiliki materi. Mari kita tolong mereka.
dengan ide atau buah pikiran yang ada pada kita. Tapi mungkin juga kita tidak memiliki ide atau buah pikiran. Mari kita menolong mereka dengan tenaga yang ada pada kita. Kalau itu juga tidak ada, mari kita menolong mereka dengan mendoakan mereka. Saya rasa mendoakan sesama kita, supaya dia juga taat kepada Tuhan dalam pergumulannya, dan tidak taat kepada manusia, dan tidak mencari jalan keluar dari manusia, tapi mencari jalan keluar dari Allah. Saya rasa semua kita mampu mendoakan. Jadi itulah yang diingatkan buat kita di pagi hari indah ini. Jangan kita lebih taat kepada manusia, tapi lebih taatlah kita kepada Tuhan. Jangan memanfaatkan situasi teman-teman kita. Dan marilah kita jadi pembebas buat sesama kita. Tuhan Yesus memampukan kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Mampukan kami menjalankannya agar siapapun kami lebih taat kepadamu. Kami juga tidak memanfaatkan kelemahan saudara-saudari kami, tetapi kami juga menjadi pembebas buat saudara-saudari kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat jemaat-Mu di GBKP Cijantung. Kami berdoa buat hamba-Mu, pendeta kami yang melayani beserta keluarga, semua hamba-Mu, Pertua Diaken Nora Naras, dan juga Pertua Diaken Emeritus, serta semua keluarga, pengurus PJJ, pengurus kategorial, dan juga jemaat-Mu. Mari Tuhan menyatukan hati mereka, sehingga mereka dapat berjalan bersama, bekerja sama, saling menopang, saling mendukung, saling menguatkan. Tuhan berkati juga semua program-program yang dikerjakan dan yang akan dilaksanakan di jemaat-Mu GBKP Cijantung. Dan kami meyakini dan percaya ketika kuasa-Mu juga bekerja dengan pertolongan-Mu dan Roh Kudus-Mu, gereja GBKP Cijantung bisa jadi garam dan terang dengan kehadirannya di lingkungan di mana Engkau tempatkan gereja. Ini kerinduan kami dan doa kami, Bapak. Kami panjatkan kepadamu, dan juga kami berdoa buat semua kami yang mendengarkan firman-Mu. Apapun aktivitas kami satu hari ini, Engkau yang memberkati kami. Kami panjatkan doa kami dalam putra-Mu, Yesus Kristus, yang telah mengajari kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.